Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, kelas C angkatan 2018. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi kelompok 7 mata kuliah ketenagakerjaan tentang mogok kerja dan lockout. Mogok kerja atau strike adalah tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama atau serikat pekerja buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerja. Terdapat dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Secara yuridis, mogok kerja diakui sebagai hak dasar pekerja atau buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan, khusus bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia, diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan membahayakan keselamatan orang. Agar mogok kerja dilakukan oleh buruh pekerja itu ilegal, maka dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diatur tata caranya sebagai berikut. 1. Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja atau buruh serikat wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha atau instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. 2. Pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat waktu, hari, tanggal, jam, dimulai dan akhir mogok kerja, tempat mogok kerja, alasan dan sebab mengapa harus melakukan mogok kerja, tanda tangan ketua dan sekretaris atau masing-masing ketua sekretaris pekerja. 3. Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja buruh yang menjadi anggota serikat, maka pemberitahuan ditandatangani oleh perwakilan pekerja atau buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan penanggung jawab mogok kerja. 4. Jika mogok kerja dilakukan tidak sesuai prosedur tersebut, maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara melanggar para pekerja buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan produksi. Bila dianggap perlu melarang pekerja buruh mogok kerja berada di lokasi perusahaan, instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud di atas wajib memberikan tanda terima. Selanjutnya, penutupan perusahaan atau lockout. Penutupan perusahaan atau lockout merupakan hak dasar pengusaha. Penutupan perusahaan atau lockout adalah tindakan pengusaha untuk menolak buruh atau pekerja seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerja. Terdapat dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk menolak pekerja atau buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerja sebagai akibat gagalnya perundingan. Meskipun demikian, pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan atau lockout sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja atau buruh agar penutupan perusahaan yang dilakukan oleh pengusaha sah, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada para pekerja atau buruh serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 hari kerja sebelum penutupan perusahaan dilaksanakan. 2. Pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya memuat waktu, hari, tanggal, jam, dimulai di akhir penutupan lockout, alasan dan sebab melakukan penutupan. Ketiga, pemberitahuan dimaksud ditandatangani oleh pengusaha dan pimpinan perusahaan yang bersangkutan. Keempat, pekerja buruh atau serikat pekerja buruh dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang menerima secara langsung surat pemberitahuan penutupan perusahaan atau lockout harus
memberikan tanda bukti penerimaan dengan mencantumkan hari, tanggal, dan jam penerima. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.